Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada konten kali ini saya akan sharing-sharing lagi kepada teman-teman semua, dan pada konten kali ini saya akan membaca kitab Sahihu Muslim lil Imam Abil Husain yang bernama Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi, yang mana beliau diwafatkan pada tahun 261 Hijriah. Dan pada kali ini saya akan membaca bab istihbabi khafdis shauti. Bab ini menerangkan kesunahan merendahkan suara bidzikrih dengan berzikir, kecuali illa fil mawadi'i, kecuali di dalam beberapa tempat allati waradah, yang telah datang asyara'u, apa itu syara', biraf'ihi, dengan mengeraskan suara, fiha, di dalam itu tempat, kat talbiyati, seperti membaca talbiyah, wa ghairiha, dan selain talbiyah. Jadi bab ini menerangkan kesunahan merendahkan suara ketika kita berzikir. Disunahkan untuk direndahkan suaranya kecuali berada di tempat-tempat yang telah diatur oleh hukum syara dengan mengeraskan suaranya, seperti membaca talbiyah dan lainnya. Hadis yang pertama, hadasah, berbicara kepada kami Abu Bakrin, siapa itu Imam Abu Bakar Ibnu Abi Syaibah, merupakan putra dari Abi Syaibah. Hadasah, berbicara kepada kami Muhammadun, siapa Imam Muhammad Ibnu Fudailin, merupakan putra dari Imam Fudail, wa Abu Muawiyah, dan Abu Muawiyah. An Asimin, mendengar dari Imam Asim. Imam Asim ini an Abi Usmanah, mendengar dari Abu Usman. Abu Usman an Abi Musa, mendengar dari Abu Musa. Qalah, berbicara siapa itu Imam Abu Bakar. Berbicara kepada kami Abu Bakar bin Syaibah, berbicara kepada kami Imam Muhammad bin Fudail dan Abu Muawiyah, mendapat dari Asim, dari Utsman. Utsman ini mendapat dari Abi Musa. Qalah, berbicara siapa itu Abu Bakar. Kunna, kami berada, ma'an Nabi, beserta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi safarin, di perjalanan. Faja'ala, maka menjadikan an-nasu, siapa manusia, yajharuna, mengeraskan siapa itu manusia, bitakbirih, dengan takbir. Ketika kami bersama Nabi di perjalanan, maka ada sekelompok orang-orang yang mengeraskan suaranya dengan membaca takbir. Setelah mereka menyaringkan suaranya dengan membaca takbir, faqalah, maka bersabda an-nabi, siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad menegurnya seperti ini, ya ayyuhan nasuh, wahai manusia, irba'u, berlemah lembutlah kalian, ala anfusikum, terhadap diri kalian. Berlemah lembutlah kalian dan rendahkanlah suara kalian. Jadi karena
orang-orang itu menyaringkan suaranya di dalam membaca takbir, maka ditegur dengan Rasulullah, berlemah lembutlah kalian, artinya rendahkanlah suara kalian. Karena kata Nabi Muhammad SAW, karena apa? Kalau berzikir atau berdoa itu jangan dikeraskan suaranya, fa inna raf'as sauti, maka sesungguhnya mengeraskan suara, innama yaf'alu, sesungguh melakukan kepada itu raf'al saut, al insanu, siapa itu manusia, libu'diman, karena jauhnya seseorang, yukhadibuh, yang berbicara siapa itu seseorang kepada insan, tujuannya liyasma'ah, supaya harus mendengar siapa itu insan kepada itu suara. Maka sesungguhnya kata Nabi Muhammad SAW, mengeraskan suara itu sudah dilakukan oleh banyak orang dari jarak jauh. Artinya kalau mengeraskan suara itu, mayoritas orang itu memanggil seseorang dari jarak jauh, tujuannya supaya suaranya itu kedengaran, makanya perlu dikeraskan. Karena innakum, sesungguhnya kalian, kata Nabi Muhammad SAW, laisa, tidak ada, tad'u, yaitu memanggil kalian asammah kepada, atau berdoa kalian asammah kepada yang tuli, wala waiban, dan tidak kepada orang yang waib. Karena sesungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada orang yang tuli, kepada zat yang tuli, dan juga tidak berdoa kepada yang waib. Makanya kalau berdoa maupun berzikir itu disunnahkan untuk merendahkan suaranya, seperti itu. Kenapa? Innakum, sesungguh kalian, kata Nabi Muhammad SAW, tad'una, yaitu berdoa kalian, sami'an, kepada zat yang mendengar, qoriban, yang dekat. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada zat yang maha mendengar dan maha dekat, yang tidak jauh. Makanya kalau berdoa jangan sampai dinyaringkan suaranya, atau ketika berzikir sekalipun suaranya jangan terlalu nyaring. Kenapa? Wa ma'akum, sesungguhnya Allah itu bersama kalian. Artinya apa? Hal ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak suka dengan suara keras saat berzikir dan berdoa. Makanya kalau berzikir atau berdoa itu Rasulullah tidak suka dengan suara yang keras. Artinya apa? At-Tabrani rahimahullahu berkata, semoga ia dirahmati Allah, fihi karahiyatu raf'is sauti bid-du'ai wadzikri. At-Tabrani rahimahullahu ta'ala berkata atau menuturkan bahwa hadis ini menunjukkan makruh mengeraskan suara ketika berdoa dan ketika berzikir. Jadi artinya kalau mengeraskan suara di dalam doa, di dalam zikir, maka itu hukumnya makruh, bukan haram tapi makruh. Wabihi qolah ammatus salafi minas sahabati wat tabi'in. Hal yang demikian ini sudah dikatakan oleh para ulama salaf, yaitu dari para sahabat-sahabat dan tabi'in, bahwa memakruhkan menyaringkan suara di dalam doa dan zikir, makruh hukumnya. Terus seterusnya, fafihi an-nadbu, di dalam itu hadis an-nadbu utawi sunnah ila khufdis sauti, untuk merendahkan suaranya, bidzikrih, dengan zikir. Maka hadis ini menjelaskan sunnah merendahkan
zikir ketika tidak ada kebutuhan. Jadi kalau tidak ada kebutuhan, maka zikirnya itu jangan terlalu keras. Kenapa? Karena dengan merendahkan suara ketika berzikir atau ketika berdoa, yaitu sangat menghormati Allah dan lebih mengagungkan Allah. Jadi kita kalau merendahkan di dalam berdoa dan di dalam berzikir, itu sangat menghormati Allah dan sangat mengagungkan Allah dengan penuh kesopanan seperti itu. Jadi artinya kalau berdoa dinyaringkan suaranya atau berzikir itu kurang sopan, maksudnya seperti itu. Fa in da'at hajatur raf'a, bagaimana kalau berzikir itu dibutuhkan untuk menyaringkan? Kalau zikir tersebut memang dibutuhkan untuk mengeraskan suaranya, seperti menjadi imam agar semua makmumnya itu bisa terdengar, bagaimana hukumnya? Rafa'ah, maka tidak masalah untuk mengeraskan suaranya. Jadi kalau memang mengeraskan suara di dalam doa atau di dalam zikir supaya makmumnya itu kedengaran, maka itu tidak masalah menyaringkan suara seperti itu. Terus kenapa kalau berzikir atau berdoa disunnahkan untuk merendahkan suaranya? Kenapa disunnahkan untuk merendahkan suaranya? Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-55, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Tuhanmu dengan merendahkan diri. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah, rendahkanlah diri Anda dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Tidak usah pakai dengan suara yang keras, bahkan harus memakai suara yang lembut, yang tidak nyaring maksudnya, dan merendahkan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas, seperti orang yang keterlaluan di dalam berzikir sampai berjerit, sampai suaranya itu kedengarannya itu kayak apa, kayak orang menjerit, maka itu tidak disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah juga berfirman di dalam surat Al-Qaf, dalam surat Qaf, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu fihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Walaqad khalaqna, ya, dan sungguh aku menciptakan kami, dan sungguh menciptakan kami al-insana, kepada manusia, wa na'lamu, dan akan mengetahui kami, ma, kepada sesuatu, tuwaswisu, yang berbisik, bihi, dengan ma, nafsu, apa itu dirinya insan, wa nahnu, dan utawi kami, akramu, yaitu lebih dekat, ilaihi, kepada itu insan, min hablil waridi, daripada urat lehernya. Jadi Allah berfirman di dalam surat Qaf, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan kami akan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat pada dirinya daripada urat lehernya. Jadi kata Allah itu, kenapa kita itu tidak boleh menyaringkan suara ketika berdoa atau berzikir? Karena Allah itu lebih dekat daripada urat lehernya kepada dirinya. Nah, jadi intinya kalau berzikir atau berdoa, sunnah suaranya itu direndahkan. Kenapa? Karena Allah maha mengetahui dan maha mendengar apa yang akan dibisikkan
oleh hati manusia. Itu saja dari saya, semoga bermanfaat, dan apabila ada makna-makna atau pemahaman yang kurang pas, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila konten ini sangat bermanfaat, silahkan di like, comment, share, subscribe, dan dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya mendapat manfaatnya juga. Dan doa terbaik dari saya, semoga anda sehat selalu, panjang umur, dan dilimpah ruahkan milik rezekinya, dan selamat berbahagia bersama keluarga. Dan semoga teman-teman semua mempunyai anak yang soleh dan soleha, dan semoga mempunyai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ihdinas siratal mustaqim, wabillahi wattaufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.